Pernah nggak sih kalian kirim pesan cuma pakai emoji jempol? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana hal sesimpel itu ternyata bagian dari revolusi bahasa, dan gimana itu nunjukin sesuatu yang jauh lebih dalam soal masyarakat dan teknologi. Oke, kita mulai dari sini. Jempol ke atas. Ini satu kalimat lengkap bukan? 10 tahun lalu jawabannya pasti enggak. Tapi sekarang, di dialek digital kita, ini udah jadi pernyataan utuh. Bisa berarti setuju, oke, ngerti, atau sip, bagus. Bahasa kita tuh jadi makin visual, makin cepet, dan ini baru permulaannya aja. Nah, ini dia inti obrolan kita. Kita tuh nggak cuma sekedar kirim pesan loh, kita sebenarnya lagi ngebentuk dialek baru. Sebuah dialek yang lahir dari emoji, singkatan, dan bahasa gaul. Semua karena kita butuh komunikasi yang serba cepat di dunia digital. Dan ternyata, ada alasan bagus kenapa kita pakai emoji. Coba lihat deh, hampir 90% dari kita ngerasa emoji itu justru bikin pesan jadi lebih jelas. Ya kan? Kalau di teks doang, kita nggak bisa dengar nada suara atau lihat ekspresi. Nah, emoji ini jadi penggantinya. Dia nambahin konteks emosi, kita lagi bercanda, serius atau nyindir. Jadi kayak jembatan emosi digital kita gitu deh. Tapi, nah disinilah paradoksnya. Di satu sisi, emoji bikin pesan jelas, tapi di sisi lain, mayoritas dari kita, lebih dari 63%, justru ngerasa kemampuan kita buat ngungkapin emosi pakai kata-kata malah menurun. Kelihatannya kita kayak lagi nuker kedalaman kata-kata dengan kejelasan gambar. Pertanyaannya, sepadan nggak sih pengorbanan ini? Oke, ini bukan cuma soal emoji loh. Coba kita lihat bahasa gaul. Di kalangan mahasiswa, ini udah kayak bahasa wajib. 92% pakai. Tapi yang lebih seru lagi, lihat deh di mana mereka pakainya. Paling banyak ya sama temen-temen. Jadi bahasa gaul ini udah kayak penanda identitas gitu. Kode rahasia yang bilang, "Heh, kita satu geng nih." Ini contoh nyatanya dari dialek baru itu. Mager, gabut, baper. Kata-kata ini efisien banget kan? Mereka bisa ngerangkum perasaan atau situasi yang rumit jadi satu kata doang yang semua orang langsung ngerti. Ini benar-benar evolusi bahasa yang lagi terjadi sekarang, di depan mata kita. Karena kita butuh semua serba ringkas dan cepet. Nah, ini yang bikin kita mikir. Semua ini tuh kemajuan atau kemunduran sih? Apa kita lagi lihat bahasa yang kaya makna perlahan-lahan mati? Atau justru ini kelahiran kembali bahasa dalam bentuk yang lebih efisien? Wah, di sini nih perdebatannya jadi panas banget. Karena ada perubahan ini, ada loh yang coba bikin semacam aturan main. Contohnya konsep 4M 1J ini. Intinya sih ini kayak panduan biar kita lebih sadar diri. Kenali lawan bicara, pakai emoji cuma sebagai pelengkap, jangan pengganti kata. Dan yang paling penting, tetap latihan ngungkapin perasaan pakai kata-kata. Ya, sebuah usaha buat cari jalan tengah lah. Tapi gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau semua debat soal tata bahasa sama emoji ini sebenarnya cuma pengalihan isu dari masalah yang jauh lebih besar? Mungkin ini bukan soal gimana cara kita ngomong, tapi soal siapa aja yang dari awal punya kesempatan buat ikut ngobrol. Nah, dari sini kita masuk ke ide soal kesenjangan digital. Selama ini kan kita mikirnya simpel. Ada yang punya internet, ada yang enggak. Cuma soal punya atau enggak punya. Tapi ternyata pemikiran kayak gitu udah ketinggalan zaman. Masalah sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Disinilah seorang peneliti, Mark Warshauer, mengubah cara kita mandang masalah ini. Argumen dia tuh radikal, tapi sebenarnya sederhana. Ini bukan soal gadgetnya, tapi soal dunia di sekitar gadget itu. Ibaratnya, ngasih laptop ke orang di tengah gurun informasi yang nggak bakal bikin dia jadi melek digital. Slide ini ngejelasin pergeserannya dengan pas banget. Di kiri, kesenjangan digital itu soal perangkat keras. Solusinya, ya kasih aja laptop lebih banyak. Tapi di kanan, ada inklusi sosial. Ini ngelihatnya beda. Jembatannya itu harus dibangun sama manusia. Fokusnya geser dari sekedar ngasih akses, jadi menciptakan kesempatan. Biar benar-benar kebayang, yuk kita lihat dua cerita nyata. Dua cerita ini nunjukin banget bedanya antara cuma ngasih teknologi sama benar-benar ngebangun inklusi sosial. Cerita pertama, proyek Hole in the Wall di India. Idenya sih kedengarannya bagus banget ya. Pasang komputer di tembok di pemukiman kumuh, terus biarin anak-anak belajar sendiri. Mereka kasih alatnya, mereka kasih aksesnya. Tapi mereka lupa kasih guru, konten yang nyambung sama dukungan dari lingkungannya. Dan hasilnya, ya anak-anaknya jadi jago main game sama ngegambar. Para peneliti bilang, proyek ini pendidikannya efektif minimal. Ini pelajaran pahit sih. Akses doang tanpa dukungan itu bukan kesempatan, itu cuma alat yang nganggur. Sekarang coba kita bandingin sama cerita di Irlandia. Ada satu kota,
Ennis yang menang lotre teknologi, dapat 15 juta pound sterling, terus dibeliin komputer buat semua orang. Nah, 3 kota saingannya cuma dapat dana seuprit, tapi mereka nggak beli komputer. Mereka investasi ke orangnya, nggak adain pelatihan, bangun komunitas. Hasilnya, justru kota-kota yang investasi ke manusia ini yang maju pesat, bukan yang cuma bagi-bagi komputer. Jadi, dua cerita tadi nunjukin satu hal yang sama. Tantangan sebenarnya itu bukan soal nyebarin teknologi, tapi soal nanem teknologi itu di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itu kayak gimana? Akses yang bermakna itu apa sih sebenarnya? Model dari Warshauer tadi ngasih kita petanya yang isinya 4 pilar ini. Pertama, jelas butuh sumber daya fisik, ya komputernya, internetnya. Kedua, butuh sumber daya digital, konten yang nyambung dan pakai bahasa yang kita ngerti. Ketiga, sumber daya manusia, skill dan pendidikan buat pakainya. Dan yang paling penting, pilar keempat, sumber daya sosial, dukungan dari lingkungan dan institusi. Kalau satu aja pilar ini hilang, ya ambruk semua. Dan, ini ngebawa kita balik lagi ke awal. Mungkin kepanikan soal emoji dan bahasa gaul itu bukan soal tata bahasa yang rusak. Mungkin itu cuma gejala dari pilar yang hilang. Kita semua udah dikasih sumber daya fisiknya, ini ponsel di kantong kita, tapi kita masih berjuang ngebangun sumber daya manusianya, kemampuan, kesadaran, dan kebijaksanaan buat pakai alat-alat ini dengan benar. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini, bahasa digital kita bakal terus berevolusi. Itu udah pasti. Pertanyaan yang lebih gedenya adalah, masyarakat kita ikut berevolusi juga nggak? Sekolah kita, tempat kerja kita, lingkungan kita udah siap belum buat ngebangun jembatan manusia, bukan cuma jembatan perangkat keras. Karena disitulah kesenjangan yang sebenarnya ada. Dan ngelewatin kesenjangan itu, ya tantangan kita semua.